Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Sahabat pendengar setia Arif Budiman TV dimanapun berada, hari ini saya akan bercerita tentang kisah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'labah. Diceritakan dalam sebuah riwayat, Sa'labah adalah sahabat Rasulullah SAW yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan ketaatannya itu mereka atau Sa'labah sangat dikenal di kalangan para sahabat Rasulullah. Di antara salah satu ketaatan Sa'labah beribadah adalah beliau selalu datang lebih awal setiap sholat berjamaah dan memilih saf yang paling di depan. Tetapi Sa'labah ini anehnya, pertama kali datang ke masjid untuk sholat berjamaah, saf yang paling di depan, tetapi paling pertama juga pulang ke rumah. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Sa'labah, atau bertanya kepada sahabat-sahabat, kenapa Sa'labah ini cepat sekali pulang sholat berjamaahnya? Apakah Sa'labah tidak ikut berdoa bersama kita? Apakah Sa'labah tidak berzikir? Lalu salah seorang sahabat menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya Sa'labah melakukan pulang lebih awal karena Sa'labah hanya memiliki satu pakaian yang suci untuk sholat, dan pakaiannya itu dipakai satu berdua dengan istrinya. Artinya Sa'labah pulang cepat-cepat, dia ingin bergantian memakai pakaiannya untuk istrinya yang ingin sholat. Begitulah Sa'labah, orang yang rajin beribadah kepada Allah, tetapi dengan kondisinya sangat memperhatinkan, sehingga bajunya saja untuk beribadah, kain yang suci untuk beribadah hanya satu, dan itu pun dipakai bergantian bersama istrinya. Lalu suatu ketika Sa'labah pernah mengadu kepada Rasulullah. Apa kata Sa'labah kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah menjadi orang yang kaya. Doakan aku ya Rasulullah supaya hidupku ini menjadi hidup yang makmur. Lalu Rasulullah pun berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, kabulkan doa Sa'labah, kabulkan permintaan Sa'labah, berikan harta yang cukup untuk Sa'labah. Akhirnya apa? Doa Rasulullah pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bermodalkan satu buah atau satu ekor kambing, Sa'labah pun menjadi penggembala kambing. Dengan modal satu ekor kambing yang sudah dimiliki Sa'labah, akhirnya berkembang biak, dari satu menjadi dua, dari dua menjadi tiga, dari tiga menjadi 10, dan seterusnya. Sehingga diceritakan dalam riwayat itu, kambing Sa'labah sampai memenuhi satu lembah. Akhirnya apa? Dengan kelebihan, dengan kekayaan yang sedang diberikan oleh Allah kepada Sa'labah, akhirnya Sa'labah hari demi hari sudah jarang untuk sholat berjamaah bersama Rasulullah. Sehari Sa'labah sering telat untuk sholat berjamaah. 2 hari Sa'labah terlambat juga untuk berjamaah. Setelah itu Sa'labah pun dengan kelebihan dan kekayaan yang Allah berikan kepada Sa'labah dengan harta yang berlimpah luas, kambing-kambingnya yang dari satu berkembang biak menjadi banyak sehingga memenuhi satu lembah di negeri Arab. Akhirnya Sa'labah pun pindah ke tempat yang lebih lapang lagi untuk mengembalakan kambingnya. Dan saat itu pula lah Sa'labah tidak lagi datang ke masjid berjamaah bersama Rasulullah.
Dan Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat ketika tidak lagi melihat Sa'labah, "Wahai para sahabatku, kemana Sa'labah perginya? Apakah Sa'labah tidak sholat lagi bersama kita? Apakah dia sakit atau kenapa?" Lalu para sahabat Rasulullah menjawab, "Ya Rasulullah, Sa'labah sudah pindah." Kemana? Pindah ke lembah atau ke tempat yang lebih luas lagi untuk mengembalakan kambing-kambingnya yang sudah banyak. Lalu kata Rasulullah kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, pergilah engkau kepada tempat Sa'labah dan mintalah korban kepadanya. Minta supaya ia mau mengorbankan kambing-kambing peliharaannya." Lalu para sahabat pun pergi menemui Sa'labah, lalu meminta pesan atau menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Rasulullah. "Ya Sa'labah, Rasulullah berpesan kepada engkau. Rasulullah ingin engkau mengeluarkan korban dari kambing-kambingmu yang banyak ini." Lalu Sa'labah pun menjawab, "Aku tidak mau." Kenapa? Karena kambing-kambingku ini adalah usahaku sendiri. Dengan tegas Sa'labah menjawab dia tidak mau, enggan untuk menunaikan korbannya. Lalu singkat cerita, para sahabat yang disuruh oleh Rasulullah kembali kepada Rasulullah mengadu, "Ya Rasulullah, Sa'labah tidak mau mengorbankan sebagian dari kambing-kambingnya." Karena Sa'labah mengira bahwasannya kambing-kambingnya itu adalah berkat dari usahanya sendiri, bukan dari siapapun. Lalu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kesombongan Sa'labah, dengan kekikiran Sa'labah, akhirnya kambing-kambing Sa'labah yang banyak itu satu persatu kembali diambil oleh Allah. Meninggal satu-satu, mati satu-satu. Akhirnya Sa'labah pun jatuh miskin kembali. Sahabat pendengar dimanapun berada, apa hikmahnya kepada kita? Hikmahnya adalah apa yang kita miliki hari ini, apa yang kita punya hari ini, ingat, itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita usahakan hari ini, berjualan, berdagang, memancing ikan, dapat ikan, itu adalah berkah dari Yang Maha Kuasa, bukan karena usaha kita sendiri saja. Maka dari itu, ingat, setiap apa yang Allah berikan kepada kita adalah titipan, dan setiap titipan itu akan ditanyai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini indah ketika nikmat Allah berikan kepada kita banyak, sedikit, sama saja. Tetapi hidup ini akan indah bila nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak maupun sedikit, kita bisa berbagi kepada orang lain. Nah, seperti inilah contohnya nih. Nah, ketika dapat ikan, kita bisa berbagi kepada para sahabat. Oke, sekian dulu, terima kasih.